Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhat talibul ilm, tullabul ilm, para penuntut ilmu, khasatan fil lughatil arabiyyah, khususnya berkaitan dengan bahasa Arab. Pada pembelajaran belajar bahasa Arab, membahas kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah lil Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan pertemuan ke-6 ini, kita masih membahas kitab An-Nahwul Wadih juz 1 Ibtidaiyah. Fi hadhil munasabah, pada kesempatan ini sanata'allam, kita akan belajar tentang materi yang melanjutkan pelajaran sebelumnya. Sekali lagi bahwa untuk sumber belajar kita menggunakan adalah buku kitab Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah Juz'ul Awwal, ta'lif Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin. Untuk pelajaran ke-6 ini, ad-darsus sadis, sanata'allam an-naw'ul jumlah. Naw'ul jumlah, tentang macam-macam jenis jumlah kalimat. Unzur, lihatlah, istami', dengarkanlah, wahtamma jayidan, dan perhatikan dengan baik. Secara umum dalam bahasa Arab, al-jumlah atau kalimat dibagi menjadi dua. Awalan, jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah. Thaniyan, jumlatul ismiyah, yang kedua adalah jumlah ismiyah. Ma huwa al-jumlah fi'liyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Wa ma huwa jumlatul ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Mari kita lihat, perhatikan pelajaran berikut. Al-jumlatul fi'liyah. Al-amthalah, contoh. Raqmul awal, lama'al barqu. Thaniyan, awad dhi'bu. Thalisan, yaskutu thalju. Rabi'an, yashtaddu al-bardu. Khamisan, iqtifi al-wardata. Sadisan, khudhil kitabah. Seperti biasa, kita jelaskan dulu makna dari kalimat-kalimat ini, nomor 1 sampai nomor 6. Al-awwal, lama'al barqu. Lama'a, berkelip ya. Al-barqu, kilat, maksudnya kilat itu berkedip ya. Raqmul tsani, awa ad-dhi'bu. Ad-dhi'bu, serigala itu bersuara, maksudnya mengaung, meraung ya. Awa ad-dhi'bu. Thalisan, yaskutu thalju. Yaskutu jatuh, al-thalju salju. Salju itu jatuh, maksudnya turun salju. Raqmul rabi', yastaddu al-bardu. Yastaddu saat, al-bardu dingin. Jadi dinginnya itu sangat dingin. Khamisan, raqmul khamis, nomor 5, iqtifil wardata. Iktif, petiklah, potonglah, al-wardata, bunga mawar. Raqmul sadis, khudhil kitab. Khudhi, ambillah, al-kitab, buku itu. Al-bahthu, pembahasan. Na'rifu mimma taqaddama. Kita sudah tahu mimma taqaddama, dari yang lalu ya. Maksudnya penjelasan yang lalu berkaitan dengan fa'il, maf'ul, di pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Anna kulla mithalin, bahwa setiap contoh dari 6 contoh di atas,
min al-amthalati sabiqah, dari contoh ini, yusamma jumlatan mufidatan, ini termasuk dinamakan jumlah mufidah, kalimat sempurna. Nomor 1 sampai nomor 6 ini dinamakan jumlah mufidah, ya, kalimat sempurna. Li'annahu, karena jumlah tadi terkibun, karena susunan kata-kata tadi, susunan kata-katanya ini yufidus, terkibun yufidus sam'a, ya, susunannya itu yufidus sami', faidatan, memberikan orang yang mendengarkan itu faidatan tammah, makna sempurna. Maksudnya kata-kata ini sudah memberikan kepada yang mendengar itu suatu yang bermakna, artinya kata-katanya sempurna. Wa idza ta'ammalna hadhil jumal, dan jikalau kita renungkan, kita fikirkan hadhil jumal, kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat tersebut, wajadna, maka kita akan mendapatinya, kulla wahidatin minha, setiap kalimat tadi, murakkabatun, setiap nomor 1 sampai nomor 6 ini, murakkabatun, terdiri min fi'lin wa fa'il, terdiri dari fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja, wa fa'il, dan fa'il itu yang melakukan pekerjaan. Ini sudah pernah kita jelaskan berkaitan fa'il, ya, yang koma, yang melakukan perbuatan, pekerjaan. Contohnya lama'a, ini adalah fi'il, kata kerja. Al-barqu, ini adalah pelakunya. Awa, meraung, inilah pekerjaan. Al-dhi'bu, serigala, inilah fa'ilnya. Yaskutu, ini adalah fi'ilnya, kata kerjanya. Thalju adalah pelakunya. Begitu juga seterusnya. Dan nomor 5 adalah iqtif, ini perintah. Iqtif, potonglah. Ini iqtif adalah fi'il amr, kata kerja perintah, sebagaimana pernah dijelaskan. Fi'il itu terdiri dari 3, ada kata kerja lampo, sedang, dan perintah. Nah, perintah ini pelakunya siapa? Adalah anta, tersembunyi. Jadi iktif, potonglah olehmu. Khud, sama, ambillah olehmu. Jadi pelakunya adalah kamu. Wali'anna kulla jumlatin min hadhil jumal mabdu'atun bifi'lin, oleh karena setiap kalimat dari nomor 1 sampai nomor ini, mabdu'atun, dimulainya dengan bifi'lin, dimulainya dengan kata kerja. Ini lama'a, awa, yaskutu, ishtaddu, iqtif, khudi, dimulai dengan kata kerja, maka tusamma jumlatan fi'liyatan, maka kalau begitu disebut adalah jumlah fi'liyah. Nah, al-qaidah, kaidahnya atau kesimpulannya, kullu jumlatin, setiap kalimat, tatarakkabu, yang terdiri dari min, tatarakkabu, yang terdiri min fi'lin, dari fi'il, kata kerja, wa fa'ilin, dan pelaku atau yang melakukan kerja tadi, tusamma jumlatan fi'liyatan, maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Sekali lagi, bahwa kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Setiap kalimat yang terdiri fa'il, fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, pelaku, maka inilah disebut dengan jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Sebelumnya kita baca contoh dan kita jelaskan dulu. Raqmul awal, ad-daru wasi'atun. Thani, al-jawu mu'tadilun. Thalith, al-ghubaru tha'irun. الرابع الشارع مزدحم. الخامس الطريق واسع. رقم السادس الفأرة مختبئة. Kita jelaskan maknanya. Raqmul awal, ad-daru, rumah.
rumah itu wasi'atun, luas. Raqam tsani, al-jawu, udaranya atau cuacanya, mu'tadilun. Mu'tadilun itu seimbang, berarti tidak panas tidak dingin, berarti sejuk lah ya, tidak panas tidak dingin. Al-thalis, al-ghubaru thair. Al-ghubar, debu-debu itu, thair, berterbangan. Raqam rabi, asy-syari'u musdahimun. Jalan itu muzdahimun, padat, ramai. Raqam khamis, at-tariqu wasi'un. Jalannya wasi'un, luas. Raqam sadis, al-fa'ratu, tikus itu mukhtabi'atun, bersembunyi, tidak nampak. Al-bahthu, pembahasan. Al-amthilatu sabiqah, contoh-contoh yang ini, nomor 1 sampai nomor 6. Kulluha jummalun mufidatun. Ini termasuk adalah kalimat-kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Karena pendengar faham, karena pendengar tahu akan maksud dari kalimat ini, maka ini adalah jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin minha, dan setiap kalimat tersebut, nah maksudnya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, kalimat 1, kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 6 ini, murakkabatun min ismain, terdiri dari 2 kata benda. Awwaluhuma mubtada. Yang pertama, ism yang pertama atau kata benda yang pertama adalah mubtada. Ini disebut sebagai pelajaran lalu adalah mubtada. Watsani, dan yang kedua khabar, dan kata benda yang kedua ini dan kata yang isim yang kedua ini adalah sebagai khabar. Jadi ini mubtada, ini khabar. Al-jawu mubtada, mu'talil dan khabar. Al-ghubar mubtada, tha'irun khabar. Asy-syari' mubtada, muzdahimun khabar. At-tariqu mubtada, wasi'un khabar. Al-fa'ratu mubtada, mukhtabun khabar. Wali'anna, oleh karena, kulla jumlatin min hadhil jumal, oleh karena semua kalimat ini mabdu'un bil ism, bi ismin, kalimatnya didahului oleh isim, kata benda, tusamma jumlatan ismiyatan, maka disebut adalah jumlah ismiyah. Kaidahnya, al-qaidah, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Setiap kalimat tatarakabu, yang terdiri min mubtada'in, dari mubtada, wa khabarin, dan khabar, tusamma jumlatan ismiyatan, maka disebut jumlah ismiyah. Jadi nanti kalian bisa dibuka lagi pelajaran yang lalu berkaitan dengan mubtada dan khabar. Prinsipnya adalah semua kalimat yang dimulai mubtada dan khabar, maka itu disebut jumlah, termasuk kategori jumlah ismiyah. Nah, al-qaidahnya, kaidahnya, nah, al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah itu adalah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatin. Jumlah fi'liyah itu adalah setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Maka bisa dilihat lagi pelajaran berkaitan fa'il, ya, maf'ul dan sebagainya. Nah, prinsipnya adalah kalau ada kalimat yang dimulai dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, maka itu disebut jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatin ismiyatin. Adapun jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, maka itu disebut jumlah ismiyah. Jadi prinsipnya setiap kalimat jika dimulai dengan mubtada dan khabar, maka disebut jumlah ismiyah. Nah, sekali lagi bisa diulang lagi pelajaran yang lalu berkaitan dengan mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il, supaya membantu pemahaman berkaitan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Hada, mudah-mudahan bermanfaat.
faham bagi yang belum faham. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang berguna bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu di lain waktu. Hadza minni astaghfirullahaladzim katsiran. Akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.